itu tuh digunain perusahaan buat ngambil keputusan kayak gitu. Misalkan kayak sekecil kita, oh penggunaan pupuk segini, segini, segini tuh sebenarnya kan kalau menurut kita simpel kan kayak gitu. Tapi itu tuh berpengaruh banget buat perusahaan, berpengaruh buat nanti pengambilan keputusan kayak gitu. Jadi usahakan nanti kalau misalkan kalian penelitian, ya udah gitu loh. Kalau emang kayak misalnya gini ya, buat gue sendiri, misalkan apakah ini penelitian gue tuh hasilnya worth it, misalkan penggunaan produk ini apakah worth it atau enggak, gue ngomong sejujur-jujurnya gitu. Misalkan kalau emang gak worth it, kenapa? Kalau misalkan worth it, kenapa? Kayak gitu. Nah, walaupun nanti kita malah ngejelekin suatu produk, tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting apa adanya kayak gitu kan. Soalnya itu kan nanti berpengaruh kalau misalkan orang yang baca hasil kita, oh iya ternyata bagus gini-gini, nanti dia ambil buat, dia gunakan untuk ambil keputusan, kan nanti dia bisa merugikan perusahaan juga kan. Nah itu. Terus abis itu, ini, kalian jangan sampai mau diobrak-abrik metodenya sama perusahaan kayak gitu. Itu sih yang pertama. Soalnya jujur waktu pertama kali kita kesini kita ada kesalahan, jadi kita diobrak-abrik semuanya metode kita dan lain sebagainya. Jadi ke kitanya juga malah pusing sendiri kayak gitu. Jadi usahakan kalian datang ke sini dengan metode yang udah jelas dan lain sebagainya. Kalian jelasin ke mereka. Kalau misalkan mereka ada masukan, kalian diskusikan dulu dengan dosen, baru nanti kalian kasih keputusan kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita nanti berubah lagi sesuai dengan perusahaan, ya kalian bakal pusing sendiri kayak gitu. Kayak kemarin juga gue ngerasain pusing sendiri gitu loh. Kayak, ini kok gini, gini, gini. Rizky juga pasti ngerasain kan kayak gitu. Itu sih. Terus apa lagi ya? Kalau diceritain banyak sih. Pokoknya semangat-semangat deh kalian. Tahan-tahan panasnya ya. Insya Allah nggak akan pingsan kok. Udah itu aja. Rizky mungkin. Ya, oke, oke. Ya, mungkin itu dari sudut pandangnya Nadira ya, yang ya terutama untuk yang cewek-cewek lah gitu. Ya, untuk apa ya, kerja di tambang tuh kayak gimana gitu ya. Ya itu yang tadi udah diceritain gitu sama Nadira kan. Ya, emang kayak gitulah kalau misalnya di tambang tuh ya. Karena emang jujur aja ya, di tambang itu jarang banget yang namanya pekerja yang perempuan itu. Jadi ya buat yang teman-teman perempuan juga ya tahan-tahan aja lah gitu. Kalau misalnya ya ada, kalau di sini tuh kita nyebutnya apa ya, manpower ya gitu. Nah, kadang kan selain pengawas juga kan kita kerjanya itu biasa dibantu sama manpower tuh. Nah, biasanya kalau sama manpower itu nanti kalau misalnya dari teman-teman ceweknya itu ada yang digodain atau apa gitu ya, eh, apa ya, ya jangan ke itulah, jangan terlalu kebawa emosi banget ya. Maksudnya ya jaga diri tapi gak usah sampai ke bawah emosi juga, soalnya kan mereka juga paham lah gitu, di tambang kan emang kebanyakan ya cowok semua gitu kan, gitu gitu. Nah, terus juga palingan hmm, apa ya, mungkin ya kalau misalnya ya eh, dari sudut pandang gue sendiri ya selama di sini tuh ya mungkin ya saling bantu aja sih ya, saling bantu terutama kalau misalnya eh, yang cewek nih perlu apa gitu, perlu minta bantuin apa, terutama yang masalah otot-ototan gitu ya, minta angkatin apa gitu ya, bantuin aja gitu. Soalnya kan ya mereka juga, ya kita yang cowok gitu lebih kuat lah gitu kan, itu bantu aja, saling bantu aja gitu. Ya ada salahnya. Nah, terus juga ya karena di sini ya ruang lingkupnya itu benar-benar terpencil ya, ya pasti dibilang bosen, bosen banget sih. Bosen gak, Put? Bosen kan? Nah, itulah. Karena kan jujur aja di sini tuh, weh, yang namanya kota itu 2 jam, dari sini tuh 2 jam pas gitulah. Dari apa ya, dari mes gitu, dari mes ke untuk ke kotanya sendiri itu buat entah itu ambil uang atau mau belanja-belanja lainnya gitu. Itu jaraknya 2 jam. Maksudnya sejauh itu. Ya, dan itu tanpa ada macet loh ya. Di sini gak ada macet sama sekali. Itu aja udah 2 jam. Dan PP ya berarti 4 jam gitu. Jadi ya
apa ya, kalau misalnya ada kebutuhan apa ya, dan sebenarnya di sini warung banyak gitu. Warung banyak ada aja, cuma ya harganya sih, harganya ya Allah gitu. Gitu sih palingan ya. Jadi eh, satu lagi ya, tambahan satu lagi gitu. Kalau untuk bawaan ya menyesuaikan lah. Bawa uang cash yang banyak aja sih gitu. Bawa uang cash yang banyak gitu, karena jujur aja yang namanya kebutuhan apa ya, dadakan gitu, kita gak ada yang tahu kan. Tiba-tiba udah nyampe sini, aduh ada yang ketinggalan apa-apa gitu. Misalnya kayak deterjen lah apa gitu. Itu di sini tuh bisa aja harga deterjen yang harusnya di kalian di Bogor atau di mana gitu, di Jakarta gitu, harganya berapa gitu. Tapi di Kalimantan malah dua kali lipatnya gitu. Kayak gitu. Terutama ya jajanan-jajanan juga lah gitu. Misalnya minuman atau apa gitu kan, harganya itu dua kali lipat. Jadi ya eh, bawa uang cash yang banyak juga gitu, biar gampang kan, gak bolak-balik ke itu juga, ke kota gitu. Dan juga ya simpen uang juga di ATM gitu, mana tahu kan kalau misalnya oh di uang cashnya udah habis nih, ya udah tinggal ambil gitu. Kalau kapan mau ke kota gitu, nanti sama driver minta minta tolong, terus izin ke pengawas juga, itu baru bisa ke ini, eh, baru bisa ke kota gitu. Nah, itu nanti ya di kota puas-puasin lah belanja gitu, jangan sampai ada yang kelupaan gitu. Soalnya eh ya di situ lebih lengkap lah, namanya juga di kota gitu kan. Karena jujur aja di daerah sini tuh yang namanya Indomaret itu, jarang. Di sini aja dekat sini Indomaret itu baru buka, bener-bener baru buka itu ya masih kosong, belum ada apa-apa gitu. Jadi ya kalau mau yang lengkap harus ke kota gitu, ke Tanjung lah gitu. Kalau di sini kan kota yang paling dekat gitu namanya Tanjung kan, Tanjung Selor gitu. Nah itu harus, kalau udah di Tanjung mah udah itu puas-puasin aja, mau main kayak mau belanja apa di situ ya puas-puasin lah pokoknya gitu, gitu. Dan ya untuk selebihnya mungkin tadi udah diceritain juga ya sama Nakut gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah, kuat-kuatin aja lah di sini gitu. Secara fisik, mental, sama pikiran juga lah, kuat-kuatin semuanya. Jangan sampai ya kalau misalnya ada orang yang eh, ngatain kayak gimana-gimana, itu biarin aja lah udah. Yang penting kan objektif kita kan ada di penelitian gitu kan. Ya ya udahlah, kelarin penelitian kita gitu aja sih kalau dari gua. Oke, terima kasih banyak Kang Iki dan Teh Naput dan juga ya pokoknya semuanya terima kasih banyak. Ini Kang Hafid mau langsung nambahin atau gimana Kang? Oh iya mau nambahin dong, tapi Boleh. agak keluar dari bahasan yang ini sih. Agak back lagi ya teman-teman. Eh, yang cerita ini loh yang penelitian kita berubah-berubah ya teh nap, ya kayak teh naput, Bang Rizky itu kan. Teman-teman, jadi kita apa ya? Ini jadi kayak sebuah pembelajaran teman-teman. Jadi kayak sebenarnya ada maksud tersendiri loh dari Pradika sendiri itu kayak sebenarnya biar kita tuh nggak berfokus di penelitian itu aja, tapi kayak kita harus membaca yang berkaitan sama penelitian itu. Intinya kalau berubah pun nggak beda jauh tuh. Nah itu, walaupun pada ujungnya nih, benar kata Teh Naput sama Bang Rizky, ya kita harus banyak kalah dan emang harus nurut biar penelitiannya cepat. Itu utama. Lalu yang kedua terkait yang ini ya perempuan ya. Nah itu kayak itu juga sama teman-teman kayak bisa Cinta sama Tiska sama Widya nanti jaga satu sama lain ya. Saya nggak tahu nih, karena saya dengar-dengar nanti penelitiannya berbeda-beda lokasinya. Kalau nggak salah, Brokol juga diikut sertakan dan lain sebagainya. Jadi kayak semoga kalian satu ya satu kelompok. Nah itu tolong dijaga satu sama lain
juga banyak sih pengalaman-pengalaman buruk kalau teman-teman di sini kayak sebagai pembelajaran aja bagaimana teman-teman harus menjaga diri di luar sana kan. Karena ada kasus temanku itu MBKM secara yang umum tuh itu banyak banget peserta di sana bahkan sampai ada yang terjerumus gitu ya sampai teman-teman kayak gitu. Oh, itu ada Teneli, boleh perkenalan dulu Teneli. Mandi. Ya dia baru pulang. Aku belum mandi guys, mandi dulu ya. Ih, kenalan dulu Nel. Baru pulang. Ini siapa namanya? Oh ya, Bimbingan siapa? baik tinggal. Lu bimbingan siapa anjing? Emosi. Izin masuk ya teman-teman. Kenalin, nama aku Nelly, angkatan 56. Bimbingannya, kalau dosen pertamanya itu Bu Yuni. Ya, Pak Yadika itu dosen kedua. Salam kenal. Salam Iya, kenal Mbak Nelly. Nelly. Jangan lupa mandi. Ya, jadi di sini sebenarnya kan dia udah penelitian ya di SBI, cuman dia ikut ke sini, jadi ngebantuin kita juga. Terus jadi gini, aku mau ngasih tahu juga, jadi kalian tuh selain ngelakuin penelitian di sini, kalian harus ngasih benefit buat mereka berupa program lain kayak gitu. Misalkan kayak kita ada pengkayaan nih, jadi kita itu nanam gitu. Jadi kita nggak dikasih manpower nih, tapi kita kayak disuruh nanam gitu, nanam misalkan seminggu itu 40 tanaman kayak gitu. Jadi 40 tanaman sisipan kayak gitu. Nah, jadi nanti kita tanam sendiri kayak gitu. Terus habis itu kemarin aku bikin ekoenzim juga di sini. Terus habis itu Kang Rizky kemarin tuh bikin apa sih? Ya pokoknya perbanyakan Text. vegetasi ya kayak gitu. Terus apa lagi ya kemarin? Ya terus cangkok. Terus habis itu kita juga membereskan nurseria kalau kalian mau tahu. Mendata-data gitu. Jadi kadang kalau misalkan disuruh-suruh tuh ya udah kayak gitu. Nah, Oke, itu sih. oke aku Ya, mau nambahin ya boleh. terkait nyambung sih tadi kayak yang aku sama Nelly ya teman-teman. Jadi kayak sebenarnya ini sama aja kayak kita membangun citra juga sih. Soalnya dari dulu ada cerita juga kayak kita dari apa ya pendidikan lah dari pendidikan ke perusahaan itu kayak penelitian hanya sekedar penelitian gitu. Sebenarnya kan nggak boleh gitu. Dan juga sorry ada motor lewat. Di bahkan ada yang loh kayak udah selesai penelitian terbengkalai dan pada akhirnya ya hanya sekedar jejak cerita doang. Nah harapannya teman-teman nanti kalau di perusahaan nanti yang teman-teman kunjungin, iya, kalau bisa sama seperti Teh Napu sama Bang Rizky yang di sono. Hitung-hitung juga pembelajaran dan juga membuktikan lah kalau kita tuh punya kualitas dan kuantitas gitu. Emang kalau kita tuh nggak leha-lehe juga gitu. Itu sih tambahannya. Soalnya aku juga sering dengar cerita gitu dari bahkan dari perusahaannya langsung kayak dari senior-senior juga gitu. Nanti teman-teman kalau bisa jangan berfokus sama penelitian. Nanti juga emang berat di awal. Nanti di tengah-tengah kan hanya mengambil data tuh. Itu bisa sambil belajar yang lain juga gitu. Atau enggak menambah relasi. Ya enggak Ki? Kan banyak kenalan apa sih lah buat sekarang gitu. Nah betul kan. Itu. Terus aku mau nambahin tadi yang kebetulan ada Nelly juga sih. Ini evaluasiku ya. Evaluasiku terhadap yang batch pertama terkait program ini. Kan teman-teman nanti buat metode sama pokoknya ada yang dibedakan kan. Nah, itu kesalahan kita yang dulu karena pertama itu rancangan penelitian di lokasi. Itu teman-teman harus matang ya teman-teman karena yang batch pertama ini agak kurang bagus datanya karena ada kesalahan rancangan dan juga kita dulu tuh emang statistiknya masih belum belajar banget, masih dasar banget. Nah, teman-teman, tolong dari sekarang mulai belajar lagi terkait statistik. Kira-kira statistik apa yang bakal digunain gitu. Kalau nggak salah kemarin, Rizky pakai apa Ki? Apanya tuh buat statistiknya? Iya rancangannya. Anu SAS. Nggak rancangan Eh, rancangannya RAL oh, apa? itunya rancopnya. Hmm, Kalau gue tuh awalnya ini apa namanya split plot. plot. Terus, Nah, kan ada kendala lah gitu, banyak kendala, ada yang gagal dan segala macam. Jadi belum ngobrol lagi sih jadinya sama Pak Erdika gitu. Nanti jadinya pakai entah itu RAK atau kayak gimana. Tapi kayaknya jatuhnya jadi RAK sih kalau gue.
Iya, kayak gitu. oke, nambahin ya teman-teman. Biasanya kalau di lapang itu, terutama jalan tambang itu menggunakan RAK, nanti teman-teman kemungkinan besar menggunakan RAK. RAK itu rancang-rancang kelompok. Itu aku dapat masukan dari Bu Desi. Bu Desi itu yang megang juga sebagai supervisor di MSc ini. Lalu biasanya kalau yang RAL itu biasanya kayak di lab atau enggak di rumah kaca itu biasanya pakai RAL. Nah, itu teman-teman tolong mulai dipelajarin gitu biar nanti datanya nggak jelek atau enggak pokoknya salah rancangan lah nanti nanti bakal repot soalnya itu juga dialami sama kelompok saya tapi nggak saya nggak nyebutin siapa tapi tolong teman-teman disiapkan juga gitu untuk meminimalisir apa ya perubahan yang jauh perubahan yang besar gitu itu terus udah sih itu baik lagi aja yang mau nambahin dari 56 atau baik lagi ke Alvin. Oh iya Kang, baik. Terima kasih banyak Kang Teteh buat tambahannya lagi. Mau langsung nanya deh. Tadi yang terakhir itu statistik, itu belajarnya kita dari mana ya Kang? Kita nanya Pak Edika bisa juga atau harus ke sendiri juga kah? Atau gimana ya? RAK, RAR, baru denger juga kita soalnya. Itu naput Eh, izin jawab ya. Kalian belum dapat statistika kah? Medstat. Rancok. Du- Dulu enggak, kita tuh baca statistika cuma PKU doang gitu, kayak secara umum gitu. Eh, ini apa metode sih statistika. data ini apa kalian Sains data dan ya Ya. itu gimana ya tuh Itu kayak Eh, gimana kalau kalian? Sains data mah kita belajar kayak kayak itu doang, kayak ngolah data tapi lewat RStudio gitu. Nah, sama itu berarti ya rancok. bikin pakai ANOVA-ANOVA gitu teh Nah, Kang. yaitu rancangan acak percobaan ya, rancok. Oh Rancok. itu. Ya, jadi sains data kalian tuh dia rancok. Cuman masalahnya kalian gak ada, oh ya, berarti sains data kalian kayak dia gabungan rancok sama Medstat deh. Metode statistika tuh awalan dasarnya gitu loh. Nah, baru nanti ke rancok kayak gitu. Mungkin kalian kayak genetika kali ya, genetika kalian kan digabung tuh. kalau kita kan dulu Genetika. pemulihan sama genetika kalian jadi genetika Nah, doang ya kalau saran aku jangan bertanya pada Pak Irtika. jangan Gue jangan mau buka-bukaan aja nih. Irtika emang kurang tahu masalah kayak begituan, kayak gitu. Jadi kayak misalkan gini nih, kalian kan kalau misalkan aku kan split plot kelompok kan kayak gitu. Terus habis itu ya outputnya misalkan A, B, C gitu ya. Tapi sebenarnya itu Pak Irtika tuh cuma mau dapetinnya itu ya hubungan aja gitu loh. Sementara yang bisa aku dapetin itu sebenarnya banyak kayak gitu kan. Jadi sebenarnya mau apapun rancangan percobaan kalian pasti ujung-ujungnya kayak ya udah korelasi gitu. Atau regresi misalkan kayak gitu aja. Nah, saran aku kalau emang kalian mau belajar, Bang Iwan masih bisa ditanyain kayak gitu. Bang Iwan lumayan. Terus abis itu ini Kang Hafid juga bisa ditanyain. Ini udah dapat kan. Terus mungkin nanti kalau misalnya kalian emang mau ada materi Medstat, kayaknya aku masih punya sih materi Medstat. Nanti kasih tahu aja. Siapin drive aja sih gitu. Nanti aku masukin ke drive-nya itu. oke aku mau nambahin buat statistik ya mungkin karena di kalian dipadetin jadi kayak kalau kita kan kemarin kalau rancangan kalau nggak salah tuh kebanyakan di Mestat metode statistikanya nah implementasinya atau perhitungannya tuh di apa dulu namanya rancop nah kalian mungkin kalian kebanyakan di bagian rancopnya gitu aku juga sering lihat kebanyakan kalian tuh pakai RStudio Python udah nyampe belum Python Kemarin kita tuh udah ke Python ke webnya, tapi ujung-ujungnya kita pakai Jupyter kan, belum pakai Python, oh iya belum ada Neptunus belum. oke sorry bercanda nah itu eh coba ada dua iya tadi yang pertama jangan nanya ke PRDK PRDK juga ngerti yang kedua itu teman-teman ada dua nih yang bisa dipelajari itu YouTube berguna banget ya di YouTube teman yang statistik sama di panduan di internet tuh banyak panduan tentang statistik itu bisa banget dipelajarin paling enak sih teman tuh itu senior juga bisa kayak Bang Iwan kan biasanya ngajarin kita juga terkait dari dasarnya bahkan dia ngajarin dari dasarnya kan terus nanti dia baru ngejelasin tentang penerapan
di apanya, di aplikasinya itu kan banyak tuh, ada aplikasinya, ada Minitab, SAS, SPSS. Nah, tapi kalau Minitab sekarang nggak boleh deh, karena itu berkaitan sama lisensinya. Kalau nggak salah sekarang lebih kebanyakan ke SAS, SPSS, sama RStudio. Teman-teman bisa juga mulai mempelajari hal-hal seperti itu. Sama codingannya juga itu kan, kalau emang nggak ada nanti boleh minta minta ke teman-teman yang pakai software tersebut gitu. Itu sih buat statistik dari Rizky lagi. Bang Rizky ada yang mau nambahin? Kalau masalah apa ya kayak rancoknya kayak gitu ya lebih ke metodenya juga kan itu. Bukan metode ya pokoknya rancoknya lah kayak gimana itu. Sebenarnya sama aja sih sama yang lain tuh ya matengin bener-bener lah gitu. Karena yang namanya perubahan nanti rancangan percobaannya gitu pasti ada banget gitu. Dan juga apa ya gak nyampe di situ aja gitu. Kan bukan ya apa ya menyambung masalah tadi kan ya jujur aja ya di gue sendiri juga kan ya banyak banget lah itu kendala-kendala dan ada aja gitu yang gagalnya gitu kayak gimana gimananya itu dan nanti di lapangan itu banyak banget lah kalian kendala-kendalanya gitu walaupun udah kita udah siapin matang-matang nih walaupun nanti udah eh, apa ya kayak kalian nih udah kolokium kan gimana gimana gini nanti ya kalau misalnya ke depannya ada kendala di lapangan itu kan ya di luar kendali kita gitu kan ya dan mengharuskan kita malah ya udah kita nanti ganti ini aja rancangan percobaan aja gitu ya sebisa mungkin kalau emang mau mengurangi hal itu ya benar-benar diiniin dulu sih dipersiapkan dulu aja gitu dari awal soalnya benar-benar kondisi di lapang itu wih random banget deh pokoknya ya Put ya kondisi lapang itu benar-benar gak nentu banget gitu jadinya entah itu nanti ada yang misalnya kalau MSC nih nanti ada yang nggak tumbuh lah atau MSC-nya nanti ada yang hanyut apa kayak gimana gitu ke bawah air hujan itu kan kita gak ada yang tahu kan itu di luar kendali kita kan. Nah, itu ya disiapin aja nanti penelitian backupan gitulah pokoknya kalaupun ya nanti di luar pas di lapangan nanti kalian kondisinya udah kolokium atau kayak gimana gitu ya ya itu kan di luar kendali kita gitu kita nggak bisa apa-apa gitu masalahnya apalagi kalau misalnya di Kalimantan gitu kan di Kalimantan sedangkan kalau misalnya penelitian kalian tentang MSC gitu masih pakai MSC medianya nah itu menurut gue pribadi itu bakalan makan waktu yang sangat lama banget kenapa karena yang pertama MSC-nya sendiri itu belum nanti harus diinin lagi kan kalau misalnya kekurangan MSC gitu harus dikirim lagi dari ya Pulau Jawa gitu dari Pulau Jawa pengiriman kargo ke Kalimantan itu bisa kena 7 sampai 8 hari gitu itu udah makan waktu berapa lama kan udah makan waktu 7-8 hari itu ya waktu penelitian kalian itu bisa apa ya dalam tanda kutip terbuang sia-sia lah gitu hanya untuk menunggu ya bahan penelitian kita sendiri gitu kayak gitu jadi ya untuk rancangan percobaan ini ya kalau bisa ya benar-benar dimatengin banget lah gitu oh kita nih mau pakai entah itu RAK atau RAL gitu ya itu benar-benar dipahami betul-betul lah gitu sama ya itu sih kalau misalnya bisa gitu ya kalau misalnya bisa gitu kalau misalnya bisa juga eh, siapin backup penelitian lah gitu walaupun kalian udah kolokium nantinya karena kita kan ya namanya kondisi lapang gitu gak ada yang tahu gitu bakalan kayak gimana kalau dari gue gitu sih palingan bahas MSC apanya nih Ya, ntar dulu buat statistik aman, In. Ya, makasih banyak Kang Teteh. Kalau dari statistik sih, ya berarti kalau yang dari saya tangkap tadi mungkin kita next step ya mungkin bisa nanya-nanya ke siapa tadi Kang Ikhwan. Tadi katanya Kang Hafid juga boleh ntar kita tanya-tanya Kang Hafid. Terus ke YouTube sama internet. Kalau YouTube sama internet keywordnya apa? Kan ya keywordnya apa sih? Rancangan Ya, percobaan gitu aja kan? iya. ya rancangan apa Rancangan gitu apa gitu, rancangan acak kelompok.
rancangan acak lengkap. Itu keywordnya Ya. itu aja. Nanti ada tutornya cara di biasanya Excel dulu. Terus nanti baru diterapin. Nanti tambahin RAK, SPSS gitu kalau mau langsung ke penerapan visual PV-nya, atau enggak ditambah lagi keywordnya SAS gitu. Ya Ki, ya gitu doang sih. Mulai Hmm, baca-baca dulu deh Ya. sebelum ke Mulai dari gitu. panduannya dulu aja. Dulunya Kalian aja. cari di ininya aja sih. Apa namanya? Di Google aja gitu panduannya. Kalau nggak salah banyak ya, Pit ya? Ada juga Iya kan iya ya. banyak Nah, itu yang ya rancangan-rancangan ya. yang rancangan-rancangan gitu coba cari dulu aja gitu. hmm, Kalau nggak salah ya mungkin nanti sembari gue cari-cari lagi ya. Soalnya yang panduan itu kalau nggak salah gue masih nyimpen juga sih. Itu yang lengkap itu. Kalau nggak salah Coba masih ada Tenaput gue. nawarin deh. Nanti Tenaput juga ngasih. Ya, Aku juga nyari juga. itu kan yang materi rancangan percobaannya. Kalau yang panduan rancangan percobaannya juga kayaknya gue masih ada deh. Nanti lah gue cari. oke. Terus tadi yang kata Akang yang kalau misal tadi persiapan buat MSC-nya itu kita kayak harus udah tahu seandainya ntar kalau kurang jangan sampai maksudnya jangan sampai kurang karena bakal buang-buang waktu buat ngekirim dari Jawa lagi. Nah itu maksudnya itu kan di proposal kan ya Kang jatuhnya. Itu tuh nanti kita yang nentuin sendiri atau kayak yang juga udah dipandu sama Pak Edika. Jadi maksudnya yang udah nentuin jumlahnya pun juga Pak Edika gitu atau kita yang nentuin. Maksudnya Kita takutnya yang kan kita nggak kita tahu. yang nentuin jatuhnya. Kan Oh, nanti kan kita di proposal itu kita bakalan bikin apa ya kayak plotnya berapa kali berapa meter gitu kan. Nah, mm-mm. untuk plot berapa kali berapa meter itu nanti untuk anak petaknya itu mau berapa kali berapa untuk penemplokan berapa sampel gitu. Nah, dalam misalnya dalam satu plot ini tuh ada berapa ulangan gitu. Nah, nanti kira-kira aja misalnya kalau gue sendiri itu total keseluruhan ya itu ada 96 doang sih sebenarnya 96 sampel. Nah, itu nanti hitung hitung aja sih. Nanti mau ininya tuh berapa sampel apa namanya? Aduh lupa. Templokannya templokannya itu mau berapa sampel di CMSC-nya ini nanti dalam berapa kali berapa satu plot ini dalam satu plot ini tuh mau bikin anak petaknya berapa. Nah, itu nanti bisa kalian hitung-hitung sendiri itu. Nanti kebutuhannya juga ke itu, bisa ke apa ya? Bisa kehitung sendiri itu sih. Nanti juga kalau misalnya kalian ikut magang MSC, dikasih tahu juga kok ininya apa namanya? Kayak komposisinya gitu. Misalnya dari bahan MSC-nya sendiri itu butuhnya berapa, nanti ada perekatnya juga itu kan namanya stick fire ya kalau nggak salah. Nah itu dari stick fire-nya itu kita butuh berapa gram gitu, nanti itu dikasih tahu ada itu. Nanti setelah itu udah semua tuh dari misalnya plotnya udah ada, nanti anak petaknya udah ada berapa kali berapanya. Nah kita bisa nentuin, oh misalnya gue dalam satu anak petak ini gue pengen ada berapa sampel nih. Oh misalnya dengan komposisi segini segini segini, gue perlu misalnya itu berapa kilogram MSC dan berapa banyak perekatnya gitu. Berarti gue harus nyiapin sebanyak segini 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 itunya MSC sama stick fire-nya kayak gitu. Biar nanti dari eh, Pulau Jawa ke Kalimantannya itu nggak makan waktu gitu. Jadi kita apa ya? Kita terbang ke Kalimantan, sampai Kalimantan itu insya Allah udah sama ininya juga gitu. Eh, udah sama apa namanya? Udah sama MSC-nya juga gitu. Tapi ya eh, walaupun udah nyampe sini itu tidak menutup kemungkinan kita harus ada namanya survei lapangan dulu gitu. Ya, maksudnya gak langsung bikin MSC-nya sih gitu, gak langsung nanam gitu sih maksudnya. Jadi ya nanti mungkin kalian nikmatin aja lah prosesnya kayak gitu. Ya Fit ya, nikmatin aja. Mantap. Oh iya mau nambahin ya buat tadi kan kan kalau misalkan kita pakai
statistik atau misalkan rancangan percobaan kan nanti ada minimal ini ya, misalkan kalian perlakuannya berapa, ada minimal ulangan kayak gitu kan. Nah, itu tuh nanti kalian harus ngitung juga kayak minimal ulangan kalian tuh ada berapa. Jangan sampai nanti pas udah di statistik ternyata ulangan kalian tuh kurang kayak gitu. Maaf. Terus udah itu apa lagi ya? Pokoknya nanti untuk kebutuhan dan yang lain itu lebih ke nanti rancangan percobaannya kayak gimana gitu. Saran aku sih kayak karena ini nanti dia kelompok ya, misalkan kayak aku kan dia 8 perlakuan ya. 8 perlakuan setelah aku hitung-hitung tuh dia minimal ada 3 kelompok kayak gitu. Jadi otomatis aku bikin 3 kelompok besar kayak gitu, di mana setiap kelompoknya itu ada 8 perlakuan kayak gitu. Jadi kan otomatis kayak ada pengulangan gitu loh itu. Nah, di dalam perlakuan itu misalkan A1 B0 misalkan ya. A1 B0 itu di dalam satu kelompok itu tuh kan dia di satu subplot gitu kan. Nah, nanti itu ada berapa templok tadi kata itu kan. Kalau aku 4 kayak gitu. Nah, dari 4 itu tuh dia kira-kira satu temploknya itu berapa tanaman kayak gitu. Jadi itu harus dipikirin matang-matang juga kayak gitu. Terus cara kalian dalam pengambilan data misalkan kalau kemarin itu aku dirata-ratakan kan, cuman kalau yang lain tuh dia ambil yang terbaik kayak gitu. Misalkan tanaman di dalam satu templok itu walaupun ada beberapa, lebih baik itu diambil yang terbaik kayak gitu tingginya. Jadi kalian gak terlalu banyak hitung juga kayak gitu. Itu sih. Terus tadi Hafid nanyain kan ada sulaman atau enggak? Ada sulaman. Kita sulaman tuh 2 minggu setelah tanam ya Ki ya? Ya 2 minggu setelah tanam. Nah iya itu. 2 minggu setelah tanam kita sulaman itu. Ya sebenarnya sulaman ini bantu dan nggak ngebantu itu sama aja sih kayak gitu kan. Terus mungkin yang harus diperhatiin gini, kalau misalkan kan nanti ada persen ini kan persen dicambah. Nah itu juga kan nanti berpengaruh tuh sulaman kayak gitu kan. Jadi itu dipikirin matang-matang juga kayak gitu. Apalagi ya? Oh ya kayak misalnya gini, kalau kalian MSC kan ada beberapa, jadi MSC tuh kan kita dari biji kan, kadang kan kita sebenarnya yang keterbatasan di lapang itu air kayak gitu. Jadi kan juga harus mikirin kira-kira itu nanti bakal disiram manual atau misalkan pakai air hujan kayak gitu. Itu sih. Dah, ada tambahan lagi mungkin. Mau nambahin dikit yang Ya, dikit sok. aja. Sorry. Ini yang gue yang kenapa nanya sulaman itu berhubungan sama bahan yang harus dibawa. Nah, misalkan nanti kan teman-teman bakal ada pelatihan diskusi dulu gitu sama teman-teman dari supervisor si magang ini kan. Nah, tolong dikritisi, banyak-banyak dikritisi, jangan sampai kayak angkatanku itu yang rancangan minimal 3 pelakuan. Ada pokoknya ada minimal sama pelakon juga ada minimal. Tolong dikritisi, terutama nanti yang bahan MSC juga tolong dikritisi. Jadi kalian kayak misalnya kalian ada penyulaman otomatis ada bahan sama alat yang lebih yang harus dibawa gitu. Itu sih tambahnya. Mungkin dari Rizky. Sih mau Ya, nanggepin nggak tadi? Oh ya. ya mungkin tadi kan ini ya yang sulaman gitu. Nah, kalau yang sulaman itu benar sih kata Apit harus di siapin lah gitu bahan-bahannya. Terutama kan kalau misalnya MSC itu lebih ke benih kan ya. Tadi kan Tenaput juga udah bilang tuh dalam satu apa ya, dalam satu adonan itu tuh nanti di dalam adonan templokannya itu ada berapa benih gitu harus dipikirin juga. Jangan sampai nanti dalam apa sih udah ini nih udah nanem gitu, udah mulai nanem, udah mulai nemplok, tiba-tiba setelah 2 minggu setelah tanam itu ada yang mati atau ada yang gak numbuh gitu kan kita nggak tahu kan ya itu karena apa-apanya gitu dan kita harus ulang juga tuh. Nah, jangan sampai nanti pas mau nyulam itu kita malah entah itu malah MSC-nya yang habis kah atau malah eh, benihnya yang habis gitu. Itu ya kalau bisa jangan sampai lah gitu, jangan sampai ada kejadian kayak gitu. Karena jujur aja ya kalau di sini walaupun perusahaan tambang juga di sini tuh mereka ada benih, tapi jangan apa ya, jangan berharap lebih banget karena
di sini tuh benih-benih yang mereka pakai itu benar-benar ya terbatas banget gitu. Palingan ya kalau nggak sengon laut, sengon butok, udah itu aja palingan. Benar-benar sangat terbatas. Sisanya yang lain itu ada angsana sih, sebenarnya ada angsana. Nah, angsana aja itu di sini pakai stack gitu, sistem stack mereka tuh. Stack sama kayu putih juga itu cabutan mereka kalau di sini kayak gitu sih. Dan juga sisanya ya sisanya itu macam meranti dan lain-lain gitu kan yang perlu naungan kan. Dan jadi itu menurut gue pribadi ya nggak bisa sih, nggak bisa untuk di lapangan yang terbuka gitu gitulah pokoknya. Ya jadi benar-benar dicari lah gitu, benih apa aja sih atau tanaman apa aja sih yang benar-benar cocok gitu untuk di lahan pasca tambang yang keadaannya tuh benar-benar terbuka, apalagi panas dengan pH tanah yang sangat asam gitu tuh, apa aja sih benih yang kita bisa tanam di situ tuh apa aja gitu. Itu sih palingan yang harus di ya pelajarin lagi lah, coba apa ya, eh, mata kuliah sebelumnya entah itu dendrologi lah atau silvikultur, silvika gitu, coba dibuka-buka lagi aja gitu karena ya dari situlah gitu kita tahu kan jadinya, apalagi kan kalau nggak salah kalian dapat ini kan, dapat eh, dasar-dasar reklamasi kan. Di mata kuliah reklamasi tambang, iya semester ini Kang. Ya, nah itu benar-benar dipelajarin aja tuh jenis-jenis apa aja yang bisa di kalian pakai nanti untuk ditambang gitu. Mana tahu nanti eh, kalau nggak salah tuh, kalau gue sering lihat apa ya, SG tugas kalian tuh pakai metode seed ball gitu-gitu kan. Nah, cobalah mungkin bisa tuh kalian kembangkan satu jenis yang kalian pakai di praktikum tersebut, lalu diaplikasikan untuk ini, untuk apa namanya, penelitian nanti gitu. Yang mana nanti ke depannya itu kalau misalnya pakai MSC ya udah pakai MSC gitu. Coba kalau misal di apa ya, jatuhnya ya modifikasi lah gitu, modifikasi eh, apa ya namanya, modifikasi bahannya lah gitu, gitu sih. Nah, tanya aja tuh asprak dasreknya kan. Ya Pit ya. Ya pokoknya tanya-tanya lagi aja lah gitu sama asprak-aspraknya, kira-kira tanaman apa aja sih yang emang eh, cocok gitu dengan eh, lahan yang terbuka kayak gitu, terus dengan pH tanah yang sangat asam. Apalagi kan nggak tahu juga ya di sini dengan kadar, kan namanya juga ini di sini tuh di lahan tambang ya, di lahan tambang kan kita nggak tahu juga kan ya sebenarnya ini air hujannya itu keadaannya asam atau kayak gimana gitu kan kita nggak tahu kan ya sebenarnya. Apakah dengan air asam, misalnya ada hujan asam nih, apakah dengan hujan asam itu tanaman tersebut tuh kuat gitu buat nyerap airnya itu, kayak gitu. Kayak gitu sih palingan di, ya buka-buka lagi aja lah pelajaran-pelajaran mata kuliah yang lalu-lalu, sama ya benar-benar ditekunin aja sih itu mata kuliah dasreknya itu penting banget soalnya. Oke deh, makasih banyak Akang Teteh. Eh, Banyak sekali yang barusan tercatat. Ya ini udah full satu halaman kalau dari saya catat. Dan ya udah, sebenarnya ada banyak banget sih ini tadi pertanyaan beberapa udah saya catat juga. Mungkin tadi apa ya? Dari Nisa atau Sinta ada yang mau duluan mungkin mau nanya? Oh ya udah, kalau gitu mungkin aku dulu kali ya mau nanya. Oke, kalau terkait, jujur kalau terkait teori dan lain-lain itu mungkin emang kayaknya kita yang bakal harus, tadi kan ya kalau ranca mungkin nanti kita mau minta ke Kang Tete terkait materinya. Kemudian kalau reklamasi tambang, ya mungkin berarti kita bisa nanya langsung kan kalau itu berarti ke Pak Edika atau ke para asprak reklamasi tambang. Ya udah kalau berarti ya itu terkait teori. Tapi kalau nanya gue
ini aja deh langsung aja ini aja Pin. Kan kalian mau MSC nih. Iya. Kita belum bahas secara detail di lapang gimana tuh evaluasi dari Rizky sama Nadira. Coba mungkin bahas itu aja. Evaluasi gimana sih kalau di lapang MSC itu. Jadi kalian dia untuk mengurangi apa ya kegagalan juga tuh. Biar apa ya? Kan ini kan berkaitan sama perusahaan ya. Ya sampai Mm-mm. ngelihat tingkat apa ya kegagalan kebaik apa mengurangi kegagalan di lapang lah. Mungkin dari Nadira sama Rizky karena berkaitan sama penelitian mereka gitu. MSC kalian gimana sih gitu sekarang? Nah, iya boleh Kang Teteh evaluasi. Untuk evaluasi MSC-nya ya, sebenarnya banyak sih. Jujur aja ya, kalau dari gue sendiri lumayan, ya lumayan lah gitu. Em, Lumayan banyak evaluasinya juga ya, terutama eh, jujur aja kalau gue sendiri kan pakai MSC ini, gue sama Canaput ya, itu pakai MSC ini yang seharusnya yang diperuntukkan di apa ya, di lahan yang lumayan lereng gitu kan, entah itu 30 derajat atau 45 derajat gitu. Ya gue, kalau gue sendiri sih makanya di lahan yang justru yang datar gitu, yang ya cuma 90 sampai 95 kali ya. Ya Put ya, kalau nggak salah. Kalau nggak Ya intinya nggak terlalu miring sih. nggak terlalu miring gitu. Jadi ya sebenarnya banyak juga sih ininya yang harus dievaluasi itu. Terutama kalau dari, kan tadi ada Teh Nelly juga kan. Nah, Teh Nelly itu ikut ke sini untuk percobaan ini juga kan, percobaan apa namanya, MSC itu. Nah, di dia tuh udah ngelakuin percobaan di lahan yang ya bisa dibilang lumayan lereng lah gitu. Dan hasilnya itu banyak yang luruh sih. Nah, kenapa banyak yang luruh atau ya banyak yang hanyut gitu? Terutama kan kalau misalnya di sini tuh sekalinya hujan itu, eh, kalau di tambang sini kan eh, apa ya, tanahnya itu kan mayoritas ini ya, pasir kuarsa gitu. Nah itu jadi di saat ada hujan tuh si pasir kuarsanya juga kan terbawa erosi gitu kan. Nah itu yang bisa membuat MSC-nya itu jadi hanyut gitu. Nah, apa ya? Solusinya itu kalau sampai sekarang, kalau kemarin tuh sebenarnya ini sih dilakuin juga sama gue sama Naput, itu bikin apa ya? Kayak cekungan gitu, ngegali cekungan yang ya agak terlalu dalam lah gitu, palingan berapa senti doang, itu 1 senti 2 senti juga cukup lah gitu, bikin cekungan gitu. Kayak gitu solusinya lah gitu, solusi untuk MSC ini. Atau enggak, kalau misalnya si MSC-nya udah dikasih cekungan atau apa, mungkin bisa di-upgrade lagi dengan pemberian ininya, bahan perekatnya itu mungkin bisa ditambahin lagi gitu bahan perekatnya gitu. Dari tadi dosisnya sekian gram jadi naik lagi jadi berapa gram gitu. Kayak gitu. Mungkin ya kayak gitu sih solusi, ya salah satu solusi lah ya, kalau dari gua gitu. Mungkin gitu aja sih ya. Oh ya, kalau misalnya ada tambahan gitu, mungkin dari ini kan sudut pandang gua di ini ya, di PT PKN gitu. Mungkin dari Apit gitu yang beda perusahaan gitu kan. Jujur aja itu beda banget kan Fit. Maksudnya kan ya lu di situ kan kapur gitu kan, batu-batuan lah banyaknya gitu. Ya, itu mungkin ada POV lah gitu, point of view yang lain gitu. Boleh kali diceritain gitu. Oke, ini jadi berbelok ke saya ya. Oke, tadi mau ini kenapa? Oke. Eh, jadi keunggulan nanti bakal jelasin sih keunggulannya NSC ya. Itu kan beliau tuh kan templok ya, templok dan kalau secara deskripsi itu nanti bakal jelasin kalau dia tuh mampu mampu tumbuh di daerah lereng kemiringan
sama dia mampu menyerap air. Tapi karena ini kan masih produk awal teman-teman, jadi kayak bener apa yang disampaikan sama Rizky, itu evaluasinya masih banyak, terutama buat komposisi. Kayak stick fire-nya harus berapa persen, terus airnya, nanti ada air, ada stick slope. Stick slope itu bahan utamanya, bahan media utamanya. Itu juga banyak pertimbangan. Kalau di tempat saya kan kebetulan lahan miring ya, lahan miring. Jadi kayak evaluasinya hampir sama. Itu kayak hujan, hujan. Jadi emang gampang banget itu karena komposisinya ya, itu gampang banget terbawa arus erosi, apalagi kan lahan terbuka ya. Harusnya kan dalam reklamasi kan penanaman pertama itu setelah land clearing atau penataan kan harus ada penanaman cover crop dulu tuh buat memperbaiki kesuburan sama mengurangi erosi, itu baru tanam pionir. Nah, tapi kan karena MSC ini kan keunggulannya seperti itu, jadi kayak harapannya tidak membutuhkan seperti itu apa cover crop gitu. Jadi kayak dia mampu di lahan miring sama tahan terhadap erosi. Tapi kan kita nggak tahu di lapang bagaimana. Mungkin siasatnya tadi kayak dibuat cekungan. Soalnya saya juga dibuat cekungan karena waktu itu penanaman awal gagal karena hilang ke bawah arus semua ternyata gitu kan. Nah itu dibuat cekungan atau enggak? Kalau nggak salah Tinaput pernah cerita dibuat guludan. Jadi nggak teh dulu buat guludan. Guludan apa nggak jadi? eh Pengen jadi sih apa ya, kayak paritan dievaluasinya gitu enggak? sih, paritan apa ya, jalur air gitulah, Fit. Heeh. Jadi itu. Tapi jujur aja Aman. kalau di sini tuh karena awal-awal apa ya, penataan lahan itu masih banyak hujan, jadi paritannya ketutup lagi sama pasir. Oke, iya. Gitu sih sebenarnya. Kayaknya paling aman buat cekungan dikit ya. Ki, kalau di tempat kamu. Tempat saya juga gitu soalnya paling aman di cekungan dikit, Pak. Paling keuruk dikit. Keuruk dikit itu punya Teh Hanifah kalau nggak salah. Keuruk tapi dia masih tetap numbuh keluar. Kalau Teh Hanifah ya itu. Itu tolong dicatat yang ini karena kan MSC ya. Kalau kalian lahannya terbuka terus juga lagi musim hujan itu diantisipasi dengan membuat cekungan. Itu juga dikomunikasikan juga ke nanti ke supervisor apakah perlu membuat cekungan gitu kan. Itu. Pokoknya banyak-banyak kritis sih soalnya kan mengurangi kegagalan di lapang ya. Soalnya ini juga standarisasinya juga berhadapan sama perusahaan lain. Jadi kayak tunjukkan yang terbaik lah gitu kan. Gitu. Terus kan nanti kan kalian bakal disuguhin gambar tuh. Kalau MSC ini tumbuh lebat di batu. Eh, Dulu Rizky sama Naput pernah lihat nggak? Udah lupa. Gimana sih? Nah, pokoknya adalah di panduan. Nah, itu teman-teman kalau nggak salah, ini spill aja ya, ini spill doang. Pernah nanya, kenapa sih itu bisa tumbuh lebat padahal di lahan batu itu 90 derajat. Itu kayaknya nggak pakai air hujan, itu ternyata disiram pakai semprotan halus-halus gitu. Jadi wajar aja kalau apa tumbuh lebat dan nggak rontok gitu. MSC yang ditemplok 90 derajat itu pas aku nanya ya. Tapi kalau teman-teman menanamnya di saat musim hujan, ya antisipasinya itu erosi itu, aliran airnya itu. Gitu. Terus ya. Mungkin gue izin nambahin kali ya. Jadi pas kalian datang ke sini tuh, kalian pasti nanti disediain lahan. Nah, lahannya itu antara udah dirapihin sama belum dirapihin. Kalau kemarin kita tuh belum dirapihin. Jadi otomatis kita di situ kayak lagi ngemandorin eksa gitu loh. Kayak, ah ini sebelah sini ratain kayak gitu kan. Ya pokoknya, terus bapak sebelah sini pengen dibikin cikungan kayak gitu kan. Jadi kayak kita minta gitu. Terus sebelum itu tuh kita kayak bikin sama supervisor tuh ini Pak, ini Mas, kita tuh pengen kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh ya udah, tapi kan ini ada aliran air kayak gitu kan. Akhirnya kemarin aja plot aku tuh dipindah kayak gitu gara-gara itu tuh kena aliran air dan kalau aku di situ sih sekarang pasti udah nggak ada lagi tanamannya ya. Saya benar-benar kayak itulah pokoknya ada aliran air gitu. Jadi nanti kalian juga di lapangan jangan sok tahu beneran. Gue mau ngasih tahu ya. Anggap aja kita bego, udah itu aja. Soalnya apa ya? Ya emang mereka yang lebih tahu dibandingkan kita kayak gitu aja. Terus itu yang pertama tuh penyiapan lahan kalian tuh main kita lama ya Ki ya. Sebenarnya kita tuh pengennya tuh datang langsung nanam biar kita cepet balik. Tapi ternyata tuh nggak bisa. Kita datang nyiapin dulu, terus kita ngobrol-ngobrol diskusi dulu, baru kita bisa nanam. Nah nanam pun itu tuh terhalang dengan
medannya gitu kan. Lu bayangin aja kita jalan kaki itu udah berat banget, udah 10 kilo kali ya, itu tanah udah nempel semua gitu kan. Terus kita bawa-bawa MSC dan lain sebagainya, bener-bener perjuangan banget gitu kan. Dan itu tuh emang lahannya belum jadi gitu. Jadi sambil kita nge-ekstra, yang lain juga tetap dirapihin kayak gitu. Nah, terus abis itu sih yang pertama, kalian jangan mikir kayak, ih lahannya kayak lahan pertanian udah disediain dan lain sebagainya. Enggak kayak gitu, gitu kan. Itu bener-bener lahan yang kalian tuh lihat semua gitu loh, tanah liat semua. Dan itu semua nempel ke sepatu kalian kayak gitu. Ya untung-untung kalian nggak bakal ngejeblos dalam gitu ya. Terus abis itu, udah kayak gitu, kalau dari kemarin yang aku tangkap tuh gini, MSC tuh dia banyak kekurangannya. Tapi kalau kalian disuruh MSC sama PMK, kalau emang kalian pengen ngubah, sok aja. Tapi kalian udah punya opsi dan kalian udah metode kalian udah matang gitu. Misalkan yang lainnya gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Cuman kalian nanti mungkin ngasih tahu lagi ke PMK, Pak, mungkin penelitian teh napot atau misalkan Kang Iki kan udah nih tentang ini gitu kan. Karena Pak Indika tuh ya sekarang tuh lagi concern banget sama MSC gitu loh. Gue nggak tahu harus menahan PMK segimana lagi supaya tidak adalah ya. Gue bosen banget sama MSC. Oke. Udah kayak gitu ya. Nah, udah kayak gitu. Terus yang tadi kata Kang Diki benar. Jadi kita nanti bikin cekungan-cekungan gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Pokoknya gue aja yang nanamnya itu seharusnya kan jaraknya itu 2 kali 2 meter kan. Cuman karena itu ada aliran air, jadi kadang nanamnya itu kan gak beraturan gitu loh. Jadi kita menghindari aliran air juga, itu masalahnya yang di lapangan. Kalau misalkan nanti kalian di lapangan kayak gitu. Terus gue mau notice masalah benih. Gini, kalian harus harus nyari tahu benih sendiri kayak yang cocok yang tadi kata Kang Iki. Terus kalian pun harus nyari kayak benih itu tuh kalian harus dapetin dari mana. Kalian nanya dulu ke Pak Erdika, Pak kira-kira benih ini saya dapetinnya dari mana ya? Kayak gitu kan. Jujur aja, waktu kemarin aja tuh gue hamil berapa gitu Pak Erdika udah, ya udah deh benih ini aja gitu kan. Tadinya gue disuruh merbau tuh, benih merbau. Cuman dari distributornya tuh lagi kosong kayak gitu kan. Dan itu gue jadi sendiri gitu loh. Jadi saran gue tuh kalian fixin benih ini tuh hamin 2 minggu atau enggak hamin, ya jangan nyampe hamin seminggu deh. Pokoknya karena kalian harus cari sendiri. Dan ujung-ujungnya gue tuh dibawain sama Pak Etika. Oke buat benih Kaliandra bagus. Tapi benih Gamal ini tuh jelek. Dan pas gue pakai di lapang tuh akhirnya ya kegagalannya hampir 90% kali ya. Jadi gue nggak bikin di yang Gamal nggak gue lanjutin. Jadi awalnya itu gue penelitian di lapang sini itu ada 2 penelitian Gamal sama Kaliandra. Cuman yang Gamal tuh karena benihnya jelek, otomatis dia pas perkecaman persen kecaman tuh dia rusak dan dia rendah banget. Jadi nggak gue terusin. Jadi gue fokusnya ke Kaliandra. Terus sama satu lagi, di tiap perusahaan itu pasti ada nursery. Jadi kalian bikin 2 penelitian. Yang pertama penelitian di lapangan, yang kedua di nursery kayak kita. Gue sama Iki kayak gitu. Jadi kita berdua MSC di lapangan, tapi di nursery kita bikin lagi tentang faba kayak gitu. Jadi sewaktu-waktu data kalian ini jelek atau data kalian ini nggak bisa dipakai, kalian bisa pakai yang lain gitu. Atau nggak ngalamin kegagalan lah gitu. Karena gue inget banget waktu Kang Hilmi, kenal kan Kang Hilmi ya? Kang Noval Hilmi. Nah, jadi dia kan eh Miko bukan salah, seedball. Nah, dia itu kalau nggak salah di perusahaan apa, di mana dia itu kayak dari site ke mesnya itu tuh harus ngelewatin pulau gitu loh. Gua nggak tahu pokoknya ini jauh dan transportasinya nggak ada kayak gitu. Jadi otomatis gak ada yang nyiram dan akhirnya tanamannya kering dan mati kayak gitu. Jadi dia harus ganti lagi metode, ganti lagi topik dan akhirnya alhamdulillahnya itu ya dia bisa argis gitu kan. Jadi dia mudah aja kayak gitu. Nah itu sih menurut gua kalian harus punya penelitian cadangan. Kayak misalnya gua sama Iki ada penelitian cadangan di nursery gitu. Itu aja sih. Udah. Mau nambahin ya terkait yang MSC itu. eh Benar tadi kata Nadira ya. Soalnya kan MSC ini tuh ternyata gak ini ya, gak semua tanaman itu bisa gitu, bisa menggunakan MSC. Contohnya tadi tenaput sendiri itu kaliandra sama gamal dan ternyata gamalnya itu
gagal kan. Nah, sama halnya kayak gue sendiri. Kalau gue itu awalnya Sengon Laut sama Sengon Buto. Nah, yang gagal hampir ya udah bukan 90% lagi sih, bahkan 99% itu gagal gitu ya. Itu nggak cocok, Sengon Laut itu nggak cocok untuk pakai MSC gitu. Makanya yang tadi ya Tenaput bilang sama yang gue bilang itu siapin lah ininya, siapin bener-bener siapin apa ya penelitian cadangan gitu, backupan penelitian gitu. Karena yang tadi udah gue sebutin lagi, kondisi di lapang itu gak nentu gitu. Kita gak bisa memprediksi kondisi di lapang tuh bakalan 100% yang seperti yang kita ekspektasikan gitu, gak bisa. Karena kendalanya banyak banget sih pasti. Gitu. Entah itu mulai dari penyiapan lahan ataupun nanti pas udah penanaman gitu, itu pasti ada aja kendalanya. Entah itu kekeringan kah atau apa gitu, itu pasti ada aja. Gitu. Itu sih palingan. Jadi kalau bisa ya, kalau untuk misalnya kalian pakai MSC ini, tetap pakai MSC gitu atau apa, usahakan cari benih yang ukurannya itu emang gede-gede lah gitu, bener-bener gede-gede gitu. Karena kenapa yang sengon laut itu gak bisa, ini karena kan dia itu MSC itu kan kalau udah kelamaan gak kesiram itu kan bakalan kering banget kan ya, maksudnya ya bakalan kering banget lah pokoknya. Itu akar si takutnya ya akar si apa namanya akar si sengon laut itu gak bisa tembus ke tanah gitu, jadi gak bisa, entah itu gak bisa nyerap unsur hara di dalamnya atau bahkan ya gak bisa nyerap minimal airnya gitu yang ada di tanah atau kayak gimana gitu. Itu sih yang mau gua highlight ya sebenarnya, palingan itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Akang Teteh atas apa tadi terkait udah nyuapin kita terkait semua informasi dari MSC. Tapi intinya nanti kita buat belajar terkait data MSC-nya itu pasti bakal diajarin juga kan ya Kang Teh sama Bu Yunik ya berarti kalau yang BK-nya ini. Oh, oke deh berarti ya pasti ada pelatihan awal. Oke oke. Ya udah berarti ya sesuai rencana 100% sudah rencanakan di awal. Oke teh siap. Ya berarti ya ya terkait MSC ya kurang lebih kita udah ada gambaran lah apa kan tadi kan terkait di awal evaluasi MSC dan oke semuanya kalau dari saya pribadi udah note udah tercatat. Kalau dari Nisa dan Sinta bagaimana? Ternyata banyak sekali. Oke. Sebelumnya makasih buat Akang Teteh terkait penjelasan MSC ini. Mungkin aku pengen nanya di luar MSC ini ya, Kang Teh. Mungkin khususnya buat Kang Hafid sama Teh Hanifah juga ya. Terkait sinergi mungkin Kang Teh. Jadi sebenarnya jujur ya aku masih ragu gitu, Kang Teh mau lanjut apa enggak gitu. Jadi mungkin Akang sama Teteh bisa ngasih gambaran gitu. Kalau misalkan nanti, misalkan dari kami bertiga ada yang mau lanjut, itu nanti cara bagi waktu antara kuliah S2 sama penelitian itu kayak gimana? Atau mungkin gambaran lainnya gitu, Kang Teh. Nifa bisa ini nggak respon? Susah ya dia. Oke, ini gak tahu dia sengaja emang gimana. Oke, aku coba ceritain penelitianku ya. Oke, jadi untuk program ini sebenarnya dulu tuh di IMM ya Han, kalau nggak salah ya. Dulu sebenarnya di Kalimantan semua dulu sebenarnya kan. Nah setelah tahu ada yang sinergi, jadi kayak kita di apa ya disesuaikan penelitiannya di Bogor. Jadi kayak kita tetap bisa menjadi kuliah juga bisa tetap menjalani penelitian. Nah cuman bedanya kalau dulu tuh saya kan masih ada matkul nih di semester 7 kalau nggak salah masih ada 3. Nah di sinergi juga belum di sinerginya, jadi kayak benar-benar full padat dari Senin sampai Jumat, kayak beda dari yang lain, yang lain kan udah mulai gabut. Nah ini masih ada sinergi,
Terus juga Sabtu Minggu itu masih kontrol ke perusahaan, jadi kayak benar harus ekstra. Nah tadi untuk penelitian nanti kalau disesuaikan, terus resiko kalian lebih sibuk ya itu resiko pilihan teman-teman buat lanjut gitu. Tapi itu semua balik lagi ke diri masing-masing gitu. Ada gambaran? Bisa ada nggak? Eh, Berarti Kang, itu kuliah sama praktikumnya full offline ya di kampus gitu. Dari Senin sampai Jumat Iya, karena dulu biasanya. saya masih ada matkul S1, masih wajib Oh kan ya. 7. Jadi full Senin sampai Jumat. Cuman kan kalian kosong nih, kayak fokus ke penelitian. Mungkin nanti kebijakannya bakal beda lagi. Maka dari itu, mumpung masih awal nih, belum misalnya dari saya nggak tahu siapa yang lanjutkan. Tolong langsung aja dikomunikasi sama PRDK, walaupun dia masih sibuk. Nah ini buat chat ke PRDK, kalian nggak usah sungkan-sungkan. Kalian PRDK malah senang kalau diingetin. Oke, baik. Kang, terima kasih banyak. Gimana Nisa? Oke, makasih Kang Hafiz. Mungkin dari Teh Hanifa ada tambahan nggak Teh? Nah, ya. Karena jujur ragu banget gitu Teh. Masih Aku bingung. masuk gak sih soalnya? Masuk teh. Oke. Masuk, masuk. Kalau dari aku sebenarnya gini ya, kuatin dulu apa yang mau jadi motivasi gitu. Maksudnya apa sih alasannya mau lanjut sinergi gitu. Dari situ dulu. Nah, terus ke situ kalau udah yakin mau lanjut sinergi, nanti bilang ke Pak Dika buat nanti Pak Dika tuh kalau ikut magang ini kayaknya Pak Dika juga ikut ngurusin. Nanti sama Pak Dika kayak disuain, misalkan tadi kalau kata Hafid lokasinya bakal beda-beda, nanti pasti dikasih lokasinya yang memungkinkan untuk kalian bisa bolak-balik kuliah gitu. Nah, kalau di sinergi itu sebagai gambarannya pas semester 7 karena yang 5 masih ada kuliah, itu benar tadi kata Hafid, kita Senin sampai Rabu tuh mata kuliah S1, Kamis Jumat S2, terus Sabtunya itu karena waktu itu aku sama Hafid nyambi penelitian di SBI, itu tuh bolak-balik ke SBI, kadang Sabtu Minggu, jadi harus bener-bener siap lah karena itu emang resikonya. Terus kalau di semester 8 karena penelitian aku sama Hafid udah selesai di semester 7, jadi semester 8 itu sebenarnya udah tinggal kayak olah data, nyusun gitu-gitu. Nah, tapi kuliah di semester 8 tuh S2-nya itu full. Sebenarnya kosong sih, cuma kosongnya tuh mepet banget. Eh, enggak, bukan mepet. Justru nanggung di hari Kamis. Jadi kayak Senin, Selasa, Rabu, Jumat tuh ada kuliah praktikum gitu. Tapi itu sebenarnya bisa eh, nyesuaiin lagi sih karena ada pengayaan gitu kan kayak mata kuliah kayak SC lah kalau di sarjana itu bisa nyesuaiin mau ambilnya di semester 2 atau di semester 3. Kalau dari aku itu lumayan ya karena ngambil pengayaannya tuh yang sering ke lapang, ngambil pengayaan baik di ekologi restorasi tuh malah sering ke lapang gitu. Jadi praktikum ke lapang, S2 tuh mandiri kan, jadi lebih ke menyita waktu karena harus ya gitu lah lebih menyita waktu terus lebih capek juga kan pastinya kalau praktikum ke lapang itu udah aku gitu sih. Jujur ya kalau dari aku tuh sebenarnya rada nyesel ngambil pengayaan 2 matkul di semester ini karena jadinya capek yang itu nggak tahu sih kalau menurut aku ya semester ini tuh kayak banyak tugas presentasi terus ya ke lapang jadi eh, kayak skripsi aku tuh jadi nggak terlalu kepegang gitu kalau misalkan nanti mau lanjut sinergi ya lebih baik semester ini tuh nggak apa-apa nggak terlalu full tapi kalian bisa pegang skripsinya gitu karena ya aku gitu sih kayak jadi nggak pegang karena full kuliahnya ngambil pengayaannya di semester ini gitu.
Oke, siap. Oh Eh, iya, oh ya, Kang, lanjut. oke. Oh iya, mending buat yang S2 ini mungkin secara umum aja. Nanti kalau mau detail lagi, kan kebetulan saya sama Nifa masih di kampus, bisa itu aja ketemu aja gitu. Mungkin bisa bahas yang lain atau Oke, baik. Terima kasih Kang Hafid dan Hanifah. Itu tadi ya terkait sinergi. Oke, setidaknya udah kegambar juga. Nanti kalau lebih detailnya ke di kampus, karena emang masih di kampus. Oke, jadi kalau dari Sinta gimana, Sinta? Terkait yang udah sejauh ini kita bahas dari kondisi lapang, MSC, ataupun teori-teori lainnya. Gimana, Sinta? Kalau nggak, ya. Oke, makasih banyak Kak Teteh buat insight-nya ya. Tadi aku banyak banget belajar karena kan awalnya masih kayak agak ngambang gitu ya. Kayak bingung kalau misalkan penelitian di lapangan kayak gimana. Terus barusan juga nih tanya-tanya soal sinergi gitu. Itu udah sangat mewakili banget ketidaktahuan aku selama ini gitu. Makasih banyak Kak Teteh. Sejauh ini sih insya Allah udah cukup ya. Tapi mungkin nanti kalau misalkan ada hal yang mau aku tanyain, nggak apa-apa nggak kalau aku PC mungkin gitu ke Ang Teteh di sini. Oke, kasih Boleh, boleh. banyak. Oke, oke. Apalagi Kang Hafid loh, open banget ya. kolektif aja kok. Ya PC boleh, PC boleh. Oke deh, makasih banyak juga Kang Sinta atas. Ya berarti kurang lebih dari kita kayak gitu sih ya Kang Teteh. Berarti oh iya, iya. Ya berarti ntar ya sejauh ini sih kita udah mungkin kayaknya udah kejauh semua ya terkait gambaran umum dan berarti ya tapi yang pasti maksudnya nggak menutup kemungkinan kita udah benar-benar paham pasti nanti kita bakal nanya-nanya lagi sih. Berarti ya udah dari saya pribadi juga kayak gitu sih ya Kang Teteh udah banyak sekali yang udah kita take note sama maksudnya PR-PR-nya apa aja yang perlu kita lakuin. Jadi ya mungkin gitu aja kali ya dari kita sekarang dan gimana nih mau foto-foto dokumentasi Oh iya, nanti yang tadi diskus sama Widya, tolong disampaikan juga ya hasilnya. pasti pasti Kang Terutama buat MSC. pasti Kang siap bakal saya sampaikan langsung ke mereka ini juga udah di record oke deh ya gimana mau foto-foto nggak guys pasti sih wajib kenangan Boleh, boleh, boleh. ya wes gimana Sinta mau on cam nggak bisa ya Hanifah bisa on cam nggak? Cinta tuh. Nah, gitu deh Hanifah. Ini dia nih, Pak. Oh sih, dia nggak ada sinyal. yang ngelek tapi teh Pak ya udah mungkin bisa langsung kita tag dalam hitungan satu dua tiga oke lagi nggak ya udah satu lagi dalam hitungan satu dua tiga oke cukup guys terima kasih banyak atas ya terima kasih banyak akan teteh terima kasih banyak sebesar besarnya karena udah memberikan segala informasi dan apa istilahnya mewariskan semua ilmu dan pengalamannya ke kita semua. Semoga kita bisa lancar, amin dan semoga akan teteh juga semakin sukses dan yang intinya bisa meraih apa impian dan tujuannya sekarang gitu ya akan teteh. Mungkin dari saya juga gitu, tentunya Nisa dan Sinta dan juga ntar pokoknya kita sampaikan juga kok ke teman-teman yang belum di sini juga Raihan dan mungkin karena kan ada 22 mahasiswa total ntar juga bakal kita bagi-bagikan kok kita sharing ke semuanya. Oke, kurang lebih seperti itu saya stop record.